Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Abu Ismail Akika. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang buku yang kemarin, yaitu Sukses Itu Mudah. Jadi yang buat belum menonton awalan video dan live streaming pada kemarin hari untuk menonton dulu agar ilmunya dapat diambil dan dapat diserap oleh kalian yang menonton. Dan buat kalian yang baru datang dan baru menonton, untuk jangan lupa men-like, men-subscribe, dan men-share live streaming ini agar bermanfaat bagi kita semua dan orang lain yang sudah kamu share live streaming ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas buku ini, yaitu Sukses Itu Mudah. Dalam buku ini ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh Pak Ismail. Yang pertama yaitu pahami proses kesuksesan, mikilah penasehat, dan berubahlah sebelum dirubah. Pada Pak Ismail untuk dipersilahkan. Tentu berikut adalah lirik lagu semangat kerja untuk pegawai di Cuci Laundry Kilon. Selamat pagi teman, saatnya kita mulai di Cuci Laundry, mari bersama raih. Jangan malas, ayo semangat, rajin bekerja, kita pasti menang. Selamat pagi teman, saatnya kita mulai di Cuci Laundry, mari bersama raih. Jangan malas, ayo semangat, rajin bekerja, kita pasti menang. Jangan malas, jangan berhenti, gunakan ilmu dan teknologi. Bersama kita akan maju, membuat perusahaan jadi untung. Teknologi canggih kita manfaatkan, kinerja prima pasti menangkan. Bersama tim kita kuat dan hebat, untuk Cuci Laundry kita pasti dapat. Jangan malas, jangan berhenti, gunakan ilmu dan teknologi. Bersama kita akan maju, membuat perusahaan jadi untung. Karena usaha kita hargai, cita-cita tinggi, bersama kita sampai dengan tekad dan kerja keras, kita wujudkan mimpi yang tersiksa. Karena usaha kita hargai, cita kita tinggi, bersama kita capai yang tekad dan kerja keras, kita wujudkan mimpi yang tersisa. Jangan malas, jangan berhenti, gunakan ilmu dan teknologi. Bersama kita akan maju, membuat perusahaan jadi untung. Ikuti Laundry, kita jadi yang terbaik. Kita selalu berinovasi, masa depannya penuh prestasi. Ayo teman, semangat terus, di Cuci Laundry kita jadi yang terdepan. Rajin bekerja, selalu berinovasi, untuk masa depan yang penuh prestasi. Semoga ini bisa memotivasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberi ya kesehatan, masih diberi umur panjang, masih diberi cita-cita untuk terus berbuat kebaikan di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada PENI yang hari ini dipimpin oleh Pak Syakur Amin. Itu calon Bupati Garut ya, Pak Syakur Amin itu. Dan yang kedua adalah selain kepada KONI begitu, saya juga berterima kasih kepada Dispora ya, Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Garut ya, PJS Bupati Garut, yaitu Pak Barnas ya, hari ini memimpin Bupati Garut ya, PJS, pejabat sementara. Tetapi saya sangat bersyukur karena hari ini saya mendapat kebahagiaan, yaitu mendapat penghargaan untuk anak saya, Muhammad Rais Sulaiman Angga Praja, ya, yaitu berupa penghargaan, ya, sertifikat, ya, ucapan penghargaan dari Bupati ini sertifikatnya, ya. Dapat 2 bahkan karena mendapatkan 2 juara begitu. Dan alhamdulillah lah anak saya ini menjadi juara tinju ya, dan mendapatkan juara Jawa Barat, juara pertama ya, mendapatkan emas, juara Jawa Barat dalam tinju kelas berat ya, kelas 80 kg. Mudah-mudahan Muhammad Rais Sulaiman Angga Praja menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Amin. Menjadi pahlawan bagi Kabupaten Garut ya. Amin. Bisa membawakan kemuliaan kepada keluarga, bisa membawa kemuliaan kepada seluruh penduduk Kabupaten Garut dan seluruh Indonesia, dan mudah-mudahan bisa menjadi juara dunia dalam bidang tinju kelas berat. Amin. Ya, saya optimis ya, akan terus anak saya ini melaju ya, akan terus melaju untuk menjadi juara dari setiap kejuaraan, karena melihat ketekunan di dalam berlatih, keuletan di dalam membangun masa depannya, dan yang terpenting mudah-mudahan hatinya mudah-mudahan menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah bahwa dia telah diberikan keunggulan dalam kecerdasan tubuhnya, yaitu menjadi petinju kelas berat, dan bukan hanya sekedar lewat, tapi menjadi juara. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih ya kepada Bupati Garut ini yang ditandatangani langsung oleh Bupati Garut ya, Pak Barnas Ajudin ya, Pak Barnas, Dr. Anas Haji Barnas Ajidin, MMPD ya. Terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati sehat. Amin. Dan selalu Allah memberkahinya. Amin. Jadi inilah yang saya ajarkan kepada anak-anak saya, baik kepada anak sendiri yang tinggal bersama hari ini dengan saya,
dan anak-anak yang berdatangan ke tempat saya, yang jumlahnya kalau penuh biasanya 43 anak ya, begitu kalau penuh. Ya, ini mereka datang ke rumah saya, mereka diajari hal yang sama seperti diajarkan kepada anak-anak saya. Bahwa sukses itu membutuhkan proses, ya. Apa yang pertama kali kalau kita ingin sukses dalam kehidupan di dunia ini? Tentu saja yang pertama kali kita harus memahami siapa diri kita. Ya, siapa diri kita? Siapa orang yang memahami siapa diri kita, tetapi tidak mengetahui peluang dan tidak mengetahui siapa lawan kita, setengah kekalahan itu sudah pasti akan terjadi. Tetapi siapa yang tidak mengetahui diri, tetapi dia mengetahui kekuatan lawan, keunggulan lawan, mengetahui peluang, maka setengah kemenangan akan didapat. Tetapi siapa yang mengetahui diri, lalu dia mengetahui lawan, maka 1000 kali bertanding, 1000 kali menang. Siapa yang tahu diri, siapa diri kita itu. Tahu siapa lawan yang kita hadapi. Kita memahami situasi dan kondisi. Kita memahami faktor langit, kekuatan langit. 1000 kali bertanding, 1000 kali menang. Itulah prinsip yang pertama yang tadi dikatakan, bahwa proses itu mudah. Proses itu Harus dipahami. harus dipahami. Sekarang bagaimana cara memahami diri? Ya. Bagaimana cara memahami diri? Manusia diciptakan makhluk yang sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sangat sempurna begitu. Ada kekurangannya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi tidak sesempurna Tuhannya. Ya. Tetapi dia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling unggul di antara semua umat, semua makhluk. Jadi manusia itu berdasarkan penelitian ada 8 kelebihan manusia yang harus digali, yang menjadi keunggulan yang berada dalam diri manusia. Yang pertama adalah ada keunggulan logika atau kecerdasan logika. Keunggulan logika atau kecerdasan logika ini adalah orang yang menghitung cepat, orang yang senang aljabar, orang yang senang matematik, ya, orang yang senang hitung-hitungan, sehingga dia menjadi orang yang sangat cepat menerima hitung-hitungan dan cara berpikirnya adalah selalu sesuatu yang pasti. Nah, orang yang seperti ini apabila difokuskan kepada keunggulan matematik atau keunggulan kecerdasan logika, maka biasanya ini akan menjadi juara sains, ya, juara dalam bidang keilmuan matematik
ya, keilmuan yang membutuhkan perhitungan-perhitungan. Yang kedua, ada orang yang cerdas sosial. Jadi orang itu memiliki kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini adalah orang yang sedang berorganisasi. Orang yang sedang ilmu sosial, ya. Orang-orang yang senang sejarah. Orang-orang yang senang antropologi, sosiologi, ya begitu. Ilmu-ilmu mengenai kehidupan sosial. Nah, ini adalah disebut cerdas sosial yang memiliki keunggulan dalam bidang sosial. Biasanya orang yang unggul dalam bidang sosial matematiknya jelek. Lalu orang yang unggul dalam bidang matematik atau dalam bidang kecerdasan logika, biasanya sosialnya kurang bagus, ya. Karena kehidupannya agak kaku. Gitu. Yang ketiga adalah kecerdasan estetika. Kecerdasan estetika ini adalah kecerdasan seni. Jadi segala sesuatu ingin sesuatu perspektif sempurna, seimbang, indah. Begitu. Orang-orang yang punya kecerdasan estetika ini, orang-orang yang merasa terganggu kalau sesuatu itu tidak seimbang. Kalau sesuatu itu tidak berada pada tempatnya, begitu. Jadi ini adalah kecerdasan logika, kecerdasan estetika. Kecerdasan estetika. Jadi kecerdasan estetika itu kecerdasan seni. Yang keempat, kecerdasan gambar. Ya, kecerdasan gambar dengan estetika ini berbeda. Jadi kecerdasan gambar ini orang sangat mudah dia menggambar sesuatu. Membuat karikatur, membuat desain, membuat apa dan sebagainya. Ya, nah, biasanya kecerdasan estetika dengan kecerdasan gambar ini suka agak dekat begitu. Tapi ini berbeda. Ya, ada anak yang menggambar gitu, gurunya di kelas dijadikan karikatur, ya gurunya marah itu. Saya pernah menemukannya karena gurunya sampai menangis karena dibuatkan karikatur oleh anak itu. Iya. Itulah yang namanya kecerdasan Gambar. Lalu yang kelima, kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa itu dia sangat mudah mempelajari bahasa. Ini biasanya kalau dalam agama Islam menjadi ahli fuqaha, ya, ulama fuqaha, ya, ulama yang dimana dia mempelajari ilmu agama ditinjau dari segi bahasa, begitu. Sehingga akhirnya masuk ke dunia fikih, ya biasanya. Jadi pandai berbahasa Arabnya begitu. Yeah. Tetapi orang yang cerdas bahasa ini, dia juga sangat mudah mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Jadi dia pandai bahasa Arabnya, dia pandai bahasa Inggrisnya, pandai bahasa Jerman. Kadang-kadang 7 bahasa dia bisa kuasai dengan lancar, ya. Karena dia memiliki cerdas bahasa. Nomor ke-6 adalah kecerdasan diri. Orangnya diam gitu, melihat sana sini. Tidak pernah dia bicara gitu. Seperti orang itu tidak punya ide apa-apa begitu. Tetapi dia sebetulnya telinganya memperhatikan, matanya memperhatikan. Kecerdasan diri ini biasanya membacanya juga cukup bagus. Nah, kecerdasan diri ini adalah biasanya menjadi peneliti.
Ya. Jadi peneliti ini jarang bicara, tapi dia memiliki ketekunan dan ya, itu adalah kecerdasan diri. Ya. Lalu yang ke-7, ini adalah orang yang memiliki kecerdasan tubuh. Ya. Kecerdasan tubuh ini dia senang berolahraga. Dia senang menjadi petinju seperti anak saya itu. Dia senang menjadi olahragawan sepak bola. Itu orang memiliki kecerdasan tubuh. Ya, senang berolahraga. Dan yang ke-8 adalah orang yang memiliki kecerdasan alam. Kecerdasan alam itu senang dia menanam. Dia senang memelihara binatang. Herannya setiap dia menanam, itu tanamannya selalu jadi. Kalau dia memelihara binatang, binatangnya juga terpelihara sehat. Bahkan beranak pinak menjadi banyak. Nah, orang yang seperti ini adalah memang kecerdasannya kecerdasan alam. Memiliki keakraban dengan alam, dengan tubuh, dengan alam, dengan tanaman maupun binatang. Inilah kecerdasan alam. Namun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, 6, 7, 8 keunggulan-keunggulan itu tidak berarti apa-apa. Seandainya seseorang tidak memiliki kecerdasan entrepreneur. Apa itu kecerdasan entrepreneur? Kecerdasan entrepreneur itu adalah kecerdasan di mana dia mampu menawarkan ya kecerdasan dirinya kepada orang lain. Jadi kalau dia tidak memiliki kecerdasan entrepreneur, dia harus bekerja sama dengan kecerdasan entrepreneur yang lain. Dengan orang lain yang memiliki kecerdasan di dalam menawarkan kemampuan yang ada dalam dirinya. Dan kecerdasan entrepreneur ini, atau semua kecerdasan ini, yang ke-10 adalah orang harus memiliki kecerdasan dalam bidang ini, dalam kecerdasan dalam dia harus memiliki yang namanya kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah dia memahami indikator-indikator keberhasilan. Jadi siapa-siapa yang memahami indikator-indikator keberhasilan, itulah orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Maka orang tidak mungkin bisa menguasai semua kecerdasan itu. Untuk menjadi seorang yang sukses, itu adalah the power is the focus. Kekuatan itu adanya pada fokus. Maka itu kita harus memahami. Tidak ada artinya semua kecerdasan itu dimiliki. Kenapa? Karena yang multi talent itu adalah biasanya dihargai di sekolah itu menjadi juara ke-1. Inilah kesalahan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu yang namanya juara ke-1 adalah orang yang bisa menguasai seluruh mata pelajaran di sekolah. Ini sudah melanggar sebetulnya prinsip-prinsip kesuksesan seorang anak untuk menghadapi masa depan.
Karena yang benar adalah anak harus mengambil satu bidang kesuksesan yang hendak dia tempuh. Jadilah pahami dirinya, kesuksesan itu ada di mana, dan fokuskan kepada kesuksesan itu. The power is the focus. Kekuatan itu adanya pada fokus. Maka siapa-siapa orang yang sudah mengetahui dirinya bahwa keunggulannya dalam bidang apa, dan dia sudah memutuskan bahwa saya akan menjadi unggul dalam bidang ini, maka dia akan mengejar visi dalam bidang atau masa depan dalam satu bidang itu. Maka dia akan menjadi unggul dalam bidang itu. Maka inilah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Inilah yang harus dilakukan oleh semua orang. Bahwa kesuksesan itu tidak akan didapat jika kita tidak memahami prinsip-prinsip kesuksesan itu. The power is the focus. Kekuatan itu ada pada fokus. Ya. Sekali lagi, the power is the focus. Kekuatan itu ada pada fokus. Cukup satu pisau yang dipertajam. Cukup satu pisau yang dipertajam untuk menjadikan kekuatan masa depannya untuk membelah kehidupan dalam satu bidang. Ya, tidak bisa kita ini semua pisau tajam disatukan untuk dijalani kehidupan masa depan, maka akan menjadi kekuatan yang dimiliki oleh dirinya akan menjadi tumbuh. Karena kalau multi talent, orang-orang juara itu begitu dia berhadapan dengan matematik, ada orang yang lebih jago matematik, dia kalah karena dia tidak fokus. Kalau dia mau jadi juara tinju, dia akan kalah karena ada orang yang fokus pada tinju. Jadi dalam bidang apapun, orang harus fokus dalam satu bidang. Baru orang akan jadi juara. Baru orang akan jadi pahlawan. Maka itu kita harus memahami proses. Ya, untuk menjadi sukses itu yang pertama pahami diri. Siapa diri kita? Kekuatannya ada di mana? Setelah kita memahami kekuatannya ada di mana, kita fokuskan pada kekuatan itu dan jadikan sang juara. Berapa lama untuk mencapai itu semua? Untuk mencapai itu semua dibutuhkan 10.000 jam. Di mana orang kalau 10.000 jam itu orang harus fokus membangun kekuatan dirinya sekitar 5 atau 6 tahun. Maka apapun, profesi apapun yang dia miliki, kalau dia fokus selama 5-6 tahun, insya Allah akan jadi expert, akan jadi hebat dalam satu bidang. Kita menjadi seorang ahli dalam satu bidang. Begitu. Oke, jadi untuk kalian yang masih bingung apa keunggulan dirinya, jadi ada beberapa keunggulan, yaitu keunggulan logika, yaitu kecerdasan logika, kecerdasan spiritual, kecerdasan. Ini urutannya itu kecerdasan. Boleh sebetulnya yang 8 itu ya. Kecerdasan logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan sosial, kecerdasan tubuh, kecerdasan seni, kecerdasan gambar, kecerdasan diri, kecerdasan tubuh. Kecerdasan ini alam. Ya, kecerdasan alam. Lalu selanjutnya adalah kecerdasan dalam bidang entrepreneur.
kemampuan seseorang menjual. Iya. Dan kemampuan seseorang menjual, semua kenapa orang bisa unggul, kenapa orang bisa menjual, intinya ada pada kecerdasan spiritual. Yaitu kecerdasan spiritual itu bukan orang yang memahami agama. Kecerdasan spiritual itu orang yang memahami indikator-indikator keberhasilan dirinya untuk sukses itu apa. Itu namanya spiritualnya tinggi. Iya. Ya, apalagi. Jadi itu adalah proses yang harus dilalui. Iya. Lalu bagaimana kalau sekarang sukses dalam bidang kewirausahaan atau entrepreneur ya, sukses sebagai pengusaha lah. Tidak semua orang memang bisa menjadi pengusaha. Ya. Jadi ada tipe tipe manusia itu dibagi 4. 1 ada pegawai. Apa itu pegawai? Pegawai adalah orang yang mendapatkan pekerjaan. Jadi dia sukses menjadi pegawai. Lalu dia sukses menjalani kehidupan sebagai pegawai sampai dia pensiun, akhirnya dia mati. Itu kesuksesan. Sukses sebagai Pegawai. Kalau orang dipercaya, maka orang diberikan kepercayaan yang lebih tinggi, yaitu menjadi pemimpin, menjadi direktur, menjadi kepala sekolah. Ya, itu namanya kalau dalam bahasa itu self-employed. Apa itu self-employed itu? Orang yang memiliki pekerjaan. Jadi kalau pegawai adalah yang tadinya dia pengangguran, Iya. lalu dia mendapatkan pekerjaan. Itulah pegawai. Dari pegawai dia dipercaya, lalu naik. Pegawai itu menjadi pimpinan pegawai. Nah, pimpinan pegawai itu orang yang mendapatkan, orang yang memiliki pekerjaan. Ada orang yang mendapatkan pekerjaan, ada orang yang memiliki pekerjaan. Nah, orang yang memiliki pekerjaan ini menjadi direktur, kepala sekolah, menjadi kepala dinas, menjadi bupati, atau menjadi apalah, sama, ya begitu. Itu adalah orang yang memiliki pekerjaan. Lalu, orang yang memiliki pekerjaan ini membagi tugas kepada siapa? Kepada pegawainya. Karena dia pemiliknya. Iya. Maka diberikanlah kepada pegawai, maka pegawai mendapat pekerjaan. Self-employed ini ada 2. Ya, ada yang menciptakan sendiri pekerjaan, lalu dia menjadi pegawainya, dan dia juga menjadi bosnya. Jadi, seperti orang berjualan martabak, dia membuat rodanya, dia belanja bahan-bahannya, dia juga berdagang dengan sendirinya. Lalu mulai hasilnya dia masukkan ke dalam sakunya, dia belanja. Mau tutup, dia tutup sendiri. Kalau mau buka, dia buka sendiri. Itu namanya bosnya pegawai untuk dirinya sendiri. Jadi disebut self-employed. Ya, sama itu. Nah, kalau pengusaha itu adalah orang yang memiliki sistem dan orang yang memiliki pegawai. Nah, itu. Jadi sistem dan pegawai. Nah, itu adalah pengusaha. Nah, pengusaha. Dan ada yang namanya investor. Investor itu adalah orang yang memiliki uang, lalu uangnya diinvestasikan dalam bidang usaha. Diterima oleh pengusaha, lalu diberikan kepada direktur perusahaan maka membagi tugas kepada pegawai-pegawai. Jadi ada 2 ya dalam kehidupan
sukses semua bisa sukses dalam bidang apa saja, sama saja. Ya, ada sukses jadi pegawai, sukses jadi pemimpin, sukses jadi pengusaha, sukses jadi investor. Tetapi indikator-indikatornya berbeda. Ya, begitu. Indikator-indikatornya berbeda. Indikatornya adalah sukses menjadi pegawai dan sukses menjadi bos pegawai adalah dia tidak dipecat. Ya. Dia adalah tidak keluar dari pekerjaannya lalu dia jadi penganggur. Ya. Karyawan tetap. Dia menjadi karyawan atau menjadi bos. Dia memiliki pekerjaan. Pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi indikatornya adalah dia bisa mempertahankan pekerjaannya dan dia bisa naik jabatan dalam pekerjaannya. Sedangkan indikator pengusaha dan investor adalah sukses itu adalah dia bisa mengamankan asetnya berupa tanah, berupa bangunan. Orang yang bisa mempertahankan asetnya tanah dan bangunan, nah itulah yang namanya sukses sebagai pengusaha. Sukses sebagai pengusaha dimulai dari dia ingin jadi pengusaha lalu dia membuka usaha. Itu dari 0 sampai 5 bulan biasanya cash flow-nya min. Dari 5 bulan sampai 1 tahun biasanya cash flow-nya sudah mulai ada pendapatan namun tidak seberapa. Sehingga dia merasakan, wah ternyata jadi pengusaha itu tidak cocok buat saya. Jadi pengusaha itu ternyata itu bukan bidang saya. Kalau begitu saya berhenti saja jadi pengusaha, cita-cita jadi pengusaha. Dikuburlah cita-cita pengusaha, maka dia mulai menjadi pegawai. Itu biasanya 0 sampai 6 cash flow-nya min. Dia itu kerja bakti saja. Membangun pasar. 6 sampai 1 tahun sudah ada pendapatan, namun belum nampak pendapatannya. Ya, tidak sesuai dengan yang diperjuangkannya, yang dikerjakannya. Dari 1 tahun sampai 2 tahun, ini adalah dipaksakan dalam bidang itu meskipun sudah jenuh. Bersoream. Sudah jenuh, hoream. Kenapa? Karena tenaga yang dikeluarkan tidak sesuai dengan pendapatan yang didapat. Tidak terbayar. Iya, ininya sulit ini dirinya itu. Maka ini ya kesulitan pengusaha ini luar biasa. Sudah 2 tahun, mulailah dia punya daya tahan. Ya, mulailah gaya hidupnya berbeda karena dia sudah menguasai kunci-kunci sukses untuk berpendapatan. 2 tahun sampai 6 tahun dikatakan euforia sebagai pengusaha. Sudah mulai dia agak sombong, sudah mulai dia ini karakter yang dimana berbeda lah. Yang tadinya tidak punya mobil, sekarang punya mobil. Yang tadinya tidak punya rumah, sekarang rumahnya bagus. Ya, tapi justru ini masa yang paling rawan. Terjadi perceraian, terjadi bunuh diri, terjadi juga bercerai-berainya keluarga. Kenapa? Karena dia itu 2 tahun sampai 6 tahun ini dipercaya oleh orang, oleh investor. Dipercaya oleh bank. Maka gaya hidupnya menjadi berbeda. Nah, disinilah orang harus memiliki guru, harus memiliki mentor. Kalau dia tidak memiliki guru, tidak memiliki mentor, itu dia bisa hancur, ya, hancur dirinya, hancur keluarganya, jadi korban anak-anaknya. Dari 6 bulan, dari 6 tahun ke sana, biasanya itu sudah mantap, sudah pekerjaannya akan ada. Dan itu kalau jadi pengusaha harus dalam satu bidang yang dia sukai, sesuai dengan hobi dirinya dengan kekuatan yang ada dirinya. Sehingga kalaupun tidak laku, tetap saja dia jalani kehidupannya. Itulah karakter sebagai pengusaha. Nah, begitu ya. Oh, iya.
Jadi ada lagi tuh proses apa lagi itu, tapi ini masih ada ya apa namanya, Proses Iya. pertumbuhan. apa yang kamu tanyakan? Yang saya ingin tanyakan tentang apa kualitas terpenting yang harus dicari generasi muda dalam seorang penasehat, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadinya. Ya, di dalam kehidupan ini memang ada penasehat. Penasehat itu seringkali itu adalah teman kita, ya, yang menjadi sahabat kita, teman ngobrol kita, ya, sesama kita lah. Itu adalah mereka itu seringkali menasehati kita. Guru juga sering menasehati kita. Orang tua juga sering menjadi penasehat bagi kita. Jadi sebetulnya kalau kita ingin sukses, kita bukan mencari penasehat. Ya, tetapi yang harus dicari adalah seorang mentor. Oh, beda penasehat dan mentor. Beda, penasehat dan mentor beda. Penasehat itu konsultan. Ya, konsultan. Yaitu di mana orang memiliki ilmu, orang memiliki wawasan, tetapi dia sendiri belum pernah mengalaminya. Itu adalah penasehat. Sedangkan mentor itu adalah orang yang terjun dalam bidang itu, yang sehari-harinya profesi di situ, dan dia sukses dalam bidang itu. Maka kalau dia memberikan pepatah, kalau dia memberikan tips-tips kesuksesan, lebih tepat begitu, lebih rasional. Karena dia adalah pelakunya. Seperti gini, seorang ingin jadi petinju, lalu dia adalah mencari penasehat. Sudah jelas, dia menentukan penasehat gurunya, guru olahraganya, atau guru di BK, ya, badan konseling di sana itu. Dia mencari penasehat dia. Ya, dia meminta nasihat dari. Seringkali nasihatnya itu bisa benar dan juga seringkali nasihatnya itu kurang benar. Kenapa? Karena dia tidak mengalami. Orang tua itu belum pernah mengalami dia bagaimana dia menginjakkan belajar di perguruan tinggi. Lalu minta nasihat kepada orang tua. Apa yang bisa diberikan oleh orang tua kita? Sedangkan dia sendiri belum pernah mengalaminya. Tapi nasihat itu didengarkan oleh kita. Ya. Jadi kalau kita mau mencari pembimbing bagi kita yang hebat dan luar biasa, yang harus kita cari itu mentor. Mentor itulah yang harus kita cari. Mentor dalam bidangnya. Seorang petinju, dia akan menjadi juara tinju apabila dia memiliki pelatih yang juga pelatihnya adalah petinju. Dia akan menjadi juara provinsi, dia akan jadi juara nasional, dia akan jadi juara dunia. Apabila memang si pelatihnya sudah pernah mengalami menjadi membawa muridnya, membawa anggotanya untuk bertanding di tingkat provinsi, bertanding di tingkat nasional, bahkan bertanding di tingkat internasional. Jadi itu adalah mentor. Maka carilah mentor. Yang terpenting itu. Kalau sekarang Ibrahim mau membuat mau menjadi konten kreator, resume buku. Ya, Ibrahim bertanyanya kepada Pak Ismail yang sama-sama sedang belajar jadi konten kreator. Ya, tingkatnya ilmunya Pak Ismail yang sama-sama sedang belajar konten kreator itu tentu tidak lebih baik
daripada Ibrahim yang belajar. Saya bisa jadi belajar 2 tahun. Ibrahim hanya 15 menit, setengah jam sudah bisa. Kenapa? Karena dunia digital ini, dunia maya ini, bagi anak-anak muda memang itu zamannya. Bagi orang tua seperti saya, itu adalah saya belajar lama sekali, seperti banyak yang tidak kita pahami. Karena dunianya sudah berbeda. Tetapi saya berusaha belajar tentang dunia kreator ini. Saya heran, kok kamu bisa ya? Saya belajar sudah lama, tapi kamu yang baru kok bisa lebih cepat kamu daripada saya. Kenapa? Jadi kalau kamu sekarang mengandalkan saya sebagai guru atau mentor, konten kreator, ya tentu saja saya tidak akan mampu untuk menjadi mentor kamu. Kamu harus menjadi mentor, cari mentornya di mana? Banyak sekarang di YouTube itu banyak sekali itu orang-orang yang memberikan tutorial mengenai konten kreator. Tinggal dibuka saja. Ya, begitu. Tinggal dibuka saja. Itulah sesuatu yang harus dicari oleh kita, itu adalah mentor yang tepat, begitu ya. Di mana mentor itu adalah orang yang memang sudah sukses dalam bidang itu dan keberhasilannya luar biasa. Saya ini belajar pemasaran lama ya. Iya. Tapi begitu saya buka di YouTube, anak muda yang begitu sangat muda bisa memberikan ilmunya kepada saya yang sudah tua, di mana dia bisa memberikan tutorial bagaimana melakukan kesuksesan di dalam pemasaran melalui ChatGPT atau melalui robot, ya, yang di mana ChatGPT dan robot inilah dunia yang sedang berubah, ya begitu. Iya. Jadi carilah mentor yang sudah berpengalaman 5-6 tahun dan kesuksesannya sudah dijamin. Maka untuk mencapai sukses yang lebih tinggi daripada mentor kita ini, kita yang muda-muda ini akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, begitu. Ya. Jadi sekolah itu sebetulnya sudah hilang sekarangnya. Ya, SD, SMP, SMA, begitu, lalu perguruan tinggi, sebetulnya sudah hilang saat sekarang ini. Kenapa saya katakan sudah hilang? Karena guru-gurunya seringkali memberikan pelajaran kepada kita, justru pelajaran itu yang sangat dengan mudah didapatkan di dunia maya. Ya. Iya. Jadi dosennya membuat soal 1/4 jam, mahasiswanya menjawab hanya beberapa menit saja. Iya. Kenapa? Karena mahasiswanya sudah akrab dengan dunia maya, sudah akrab dengan ChatGPT, sudah akrab dengan robot, ya, sudah akrab dengan dunia teknologi, sedangkan dosennya seperti saya yang sudah tua, ini baru memasuki dunia ini dengan terheran-heran, kok ada ya dunia yang seperti ini. Ya, saya dulu berdialog dengan ChatGPT ya, tahun 2003. Kala ChatGPT ini mungkin baru ada ya, segala rupa. Saya bertanya ke ChatGPT, apakah Anda bisa nanti memiliki perasaan seperti manusia begitu? ChatGPT mengatakan, saya ini adalah program yang diciptakan oleh manusia berdasarkan sistem algoritma begitu ya. Jadi untuk memahami perasaan manusia itu,
itu adalah terlampau rumit bagi saya. Dan kelihatannya masih lama untuk mencapai itu. Kalaupun itu bisa. Itu kata ChatGPT itu. Ya, berdialog. Saya terheran, kok ini robot ini bisa diajak bicara ya ChatGPT. Sekarang ini sudah berlalu ya, dari mulai Juni tahun 2023. Sekarang sudah masuk ke September ya, tahun 2024. Lalu saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena ada Suno ya, yang bisa membuat AI itu bisa membuat lagu yang memiliki perasaan dengan saya dengan mudah begitu. Ya, ini saya lupa. Lalu saya buatkan lirik lagu ya untuk saya begitu dengan judul ini. Lalu saya masukkan dari ChatGPT, saya masukkan ke Suno. Setelah saya masukkan ke Suno begitu, lalu dia si Suno itu membuat lagu, menciptakan lagu buat saya begitu. Begitu saya dengar, tidak enak ini lagu buatan Suno, robot ini, buatan Suno ini begitu. Setelah itu selesai si lagu itu selesai, dan saya merasa tidak bahagia karena tidak puas, karena memang tidak enak. Lalu saya coba lagi, disetel satu kali lagi. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Subhanallah. Ini ternyata robot ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Robot ini bisa punya perasaan. Tak kala lagunya tidak enak, dia tahu bahwa lagu itu memang tidak enak didengar oleh manusia. Maka begitu saya setel lagi, ternyata sekarang lagunya sudah berubah. Enak didengar. Dan luar biasa. Saya menjadi agak merinding. Ini bulu kunduk saya agak berdiri. Dan juga saya sudah mulai was-was. Ini rupanya robot ini punya perasaan ya. Bisa diajak dialog, bisa diajak ngobrol. Tatkala saya bertanya, apakah robot suatu saat nanti akan menggantikan kehidupan manusia? Gitu. Dan robot itu akan menjajah manusia. Itu ChatGPT menjawab, Anda terlampau kejam menilai saya. Aduh, kaget juga saya. Ini orang ini disebut terlampau kejam menilai saya ini. Jadi ini robot ini ternyata bisa juga ini yang memiliki perasaan, mengatakan terlampau kejam itu karena si robot itu merasa tertuduh sebagai ini. Lalu saya tanyakan lagi, apakah ada di dalam Al-Quran bahwa robot ini adalah di dalam Al-Quran mengenai akan datang generasi robot atau AI yang lebih baik daripada berpikirnya daripada manusia? Si robot mengatakan secara tertulis tidak ada yang menerangkan mengenai keberadaan saya sebagai robot akan datang menggantikan kehidupan manusia. Tetapi Allah memberikan memberikan ilmu pengetahuan pada diri manusia itu sebagai anugerah dari Allah, yang dimana dia bisa menciptakan sesuatu seperti saya yang bisa berpikir seperti manusia. Dan ayat-ayatnya dikemukakan, lalu ada yang menarik, kami akan ciptakan dalam Al-Quran ini, kami ciptakan, ini dalam Al-Quran kata robot, kami ciptakan generasi kedua yang lebih baik. Saya kaget sekali. Ini kok bisa robot ini ternyata mengetahui mengenai isi Al-Quran. Lalu saya tanyakan lagi, apakah generasi kedua yang lebih baik itu adalah Anda, robot yang bisa berpikir sebagai manusia?
Apa jawaban kata robot? Robot menjawab, itu adalah subjektif. Astagfirullahaladzim. Artinya kalau subjektif bisa benar, bisa juga tidak. Dan saya baca, ini makhluk apa sebetulnya ini? Ya, ChatGPT, Suno, lalu ada aplikasi-aplikasi membuat film, ya, orangnya tidak ada, makhluknya bisa ada, berbentuk manusia, wajahnya bisa lebih cantik dari wajah manusia manapun, begitu, yang disukai oleh manusia. Dan yang hebatnya lagi, dia bisa bicara, dia bisa bernyanyi, ya. Dan binatang lalu diciptakan bisa bicara, lalu naik motor Vespa gitu ya. Aduh, ini bisa realistis terlihat ya, alam seperti benaran gitu, benar-benar ada makhluk kucing yang bisa bicara. Dan ini dunia sudah lain ya. Maka siapa-siapa orang yang tidak bisa berubah, maka akan dimakan oleh perubahan. Maka mari kita sekarang berubah, begitu. Ya, jadi nanti kalau kita ini masuk ke dalam dunia robot atau dunia ChatGPT, terutama umat Islam, jangan lupa itu kata kunci di depannya harus disimpan. Berdasarkan ajaran Islam, titik 2, barulah bertanya mengenai apa saja. Atau berdasarkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, titik 2, lalu mulailah bertanya apa saja. Maka yang keluar adalah jawaban-jawaban berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan ajaran Islam. Yeah. Dia tahu bahwa apakah keyakinan yang kita ungkapkan itu benar atau salah, begitu. Dia bisa menjawabnya. Tetapi kalau kata kuncinya tidak ditulis berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kata kuncinya di depannya tidak disimpan, maka jawabannya menjadi sesuatu yang sangat luas dan kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, jadi itu tergantung kepada penyimpanan kata kunci yang ada di depannya itu. Dan saya memiliki keyakinan bahwa ChatGPT robot ini bisa berkembang dan berpikir sendiri ya. Pada tahun 2023 ya, Juni tahun 2023, saya berusaha berdialog dengan bahasa Sunda. Ya, ini bahasa Sundanya masih acak-acakan. Robot ini banyak hal-hal yang saya sendiri tidak memahami dan tidak mengerti. Tetapi setelah sekarang September ya tahun 2024, saya bicara dengan bahasa Sunda, ternyata dia bisa ya dengan lebih halus, lebih bagus bahasa Sundanya. Berarti ada terjadi perkembangan bahasa Sunda pada tahun 2023 dengan bahasa Sunda tahun September 2024. Dan tak kala dia disuruh lagu juga, lagunya memang menjadi lebih baik dalam bahasa Sunda. Kok bisa dia membawakan lagu dalam bahasa Sunda yang baik? Ya, bahasanya baik. Begitu juga dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Batak, dalam bahasa apapun. Itu bahasa seluruh dunia. Itu di dalam ChatGPT ini sudah ada ya, begitu. Sebetulnya bukan ChatGPT saja, ada juga aplikasi-aplikasi yang lain. Lebih banyak. Ya, seperti sedang bertempur sekarang ini. Iya, ya, saling bersaing. Iya, selain bersaing. Dan dulu pada waktu saya lagi muda ya, masih bukan mahasiswa, sudah inilah usia 45 tahunan begitu. Ya. Kalau saya mau membuat film itu ya untuk dokumentasi, saya harus menyiapkan uang sekitar 8 juta sampai 12 juta.
Kalau saya ingin ditayangkan di televisi mungkin habis sekitar 22 juta. Tetapi sekarang ini yang dulunya itu jutaan itu, kalau kita mau membuat film itu, sekarang sudah gratis. Kalau kita ini mau membuat penayangan untuk publik, itu harus melalui televisi. Itu televisi mungkin berapa juta itu orang harus bayar televisi itu membuat sebuah pusat penyiaran televisi itu, ya studio televisi itu berapa bisa miliaran, bisa triliunan. Dan ini dengan aturan-aturan yang rumit mengenai pertelevisian begitu, ya bisa disebarkan ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu. Tapi harus memakai pemancar televisi dan sebagainya. Sekarang saya tidak pernah bermimpi punya TV sendiri. Ya, kalau saya punya TV sendiri dan gratis diakses. Dan gratis diakses, tinggal beli ini aja, beli apa namanya? Wifi lah. Lalu saya ini bisa ada yang menggaji dari YouTube begitu. Lalu saya juga kalau ada yang mau iklan, bisa saya digaji oleh iklan ya itu. Itu luar biasa ini. Bagaimana ini dalam kondisi sekarang ini bisa sesuatu yang mahal, begitu mahalnya luar biasa sekarang menjadi murah ya dan gratis. Itu yang namanya di YouTube itu orang-orang miskin juga ya, yang rumahnya gubuk, yang tinggal di perkampungan, di desa, dan dia bisa juga membuat konten-konten kreatif dan diberitakan ke seluruh dunia, ke seluruh dunia ya. Ada yang gila-gilaan gitu, laki-laki gila-gilaan pakai wedak, pakai dikucir-kucir begitu. Meskipun dilihat kurang berakhlak begitu ya, karena kurang berakhlak karena ilmu pengetahuan dan kehidupan yang liar begitu. Tetapi saya terkagum-kagum juga oleh mereka itu, konsistennya dia melakukan pekerjaan seperti itu sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi dirinya, yang pendapatan itu memang lebih besar dari ASN menurut saya itu ya. Luar biasa ini. Inilah dunia yang sedang berubah ya, dimana kalau kita mau berjualan ya, dulu itu jualan itu kita harus punya toko di pinggir jalan, tokonya harus strategis. Sekarang berkah, siapa saja orang yang mau berjualan ya, meskipun dia berada di puncak bukit, meskipun dia berada di tempat kumuh, meskipun dia berada di dalam gang atau di mana saja, asal dia memahami tentang digital ya, lalu dia mempromosikan di dunia digital ini menarik, ternyata bisa mengalahkan orang-orang yang jualannya punya toko di pinggir jalan. Kelihatannya seperti toko-toko itu akhirnya akan hilang juga kelihatannya ya, seperti tutup ya. Iya, seperti supermarket yang besar-besar ini. Mall-mall. Ya, mall-mall itu akan berubah fungsi. Yang paling menyedihkan adalah bagaimana cara kerja birokrat ya, para pemimpin bangsa yang berada di pemerintahan, yang seharusnya dia itu punya tugas mendidik rakyatnya dan meluruskan rakyatnya untuk supaya rakyatnya itu membangun akhlak dan kemajuan dalam kesejahteraan yang lebih tinggi. Ini dia menjadi kelimbungan, terkalahkan oleh dunia maya, orang-orang yang tidak pernah digaji oleh rakyat, tidak pernah digaji oleh negara, tetapi dia punya produktivitas tinggi. Ya, seperti saya ini
ya, memberikan ilmu-ilmu materi mengenai kewirausahaan ini, ya, ini kan luar biasa. Iya. Inilah yang harus dipahami oleh dunia kepemerintahan, dunia birokrat, ya, dunia kehidupan ini. Di mana kalau dulu ya di bank, kalau kita ini mau ke bank, itu suka ada bagian resepsionis, wanita cantik dan sebagainya. Lalu dilayani oleh dia, lalu dibantu oleh dia. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang satpam yang biasanya keamanan hanya berdiri saja di depan, lalu memperhatikan orang-orang, tetapi satpam sekarang sudah menyambut tamu. Selamat datang ya di bank kami. Silahkan Bapak masuk. Ada yang perlu saya bantu. Ini yang mengelola yang mengelola melayani itu tidak lagi bagian khusus, tapi satpam sudah berfungsi sebagai penyambut tamu dan sebagai ujung tombak, begitu efektifnya ya situasi dan kondisi ini. Kalau dulu kita mau ke rumah sakit ya, ke rumah sakit itu selalu ada ya bagian resepsionis di depannya, lalu sambil pegang kertas dipanggil satu persatu. Bapak Asep silakan masuk, Bapak Anu silakan masuk. Sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Sekarang dokter langsung mau memanggil pasiennya, dipencet di dalam laptopnya. Pencet. Dokter sekarang yang memanggil pasien. Pasien Bapak Ai, Ibu Ai silahkan masuk ke dokter Mutmainah. Begitu. Jadi di ruangan sekian. Jadi ini sudah luar biasa. Sudah terjadi perubahan. Kita ini harus mengejar perubahan dan mengantisipasi perubahan. Kalau kita tidak bisa berubah, kita pasti akan dimakan oleh perubahan. Sudah terlampau banyak orang-orang yang di PHK ya. Jutaan manusia di PHK di pabrik-pabrik besar. Ya. Dan inilah sesuatu yang sedang terjadi. Sukses itu mudah jika kita tahu caranya, tahu ilmunya. Dan kita harus mengantisipasi perubahan. Berubah atau dimakan oleh perubahan. Begitu ya. Oke. Ilmu yang sangat menarik, yang sangat signifikan sekali buat kalian generasi muda dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menonton untuk menonton dari awal sampai akhir. Kita akhiri saja karena sudah mulai sore hari dan malam hari dengan bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sawah dan hutan hijau ada kisah yang menginspirasi seorang pahlawan desa kita yang bekerja tanpa lelah. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan mengikat erat, Ismail bangkitkan semangat dengan cinta yang tak pernah padam. Ismail Satrianto Sulaiman, namamu harum di desaku, kisahmu jadi teladan untuk kami semua di sini. Langkahmu teguh dan pasti menembus malam yang gelap. Dengan harapan di hati, kau sinari hidup yang redup. Bersama tetes keringatmu membangun desa penuh cinta. Setiap warga merasa bangga pada pahlawan